صل على محمد وآل محمد اللهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Berbicara tentang saum bulan suci Ramadan, kita akan merujuk salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa atas kamu sebagaimana Allah telah mewajibkan ibadah saum ini terhadap umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa bertakwa. Ayat ini kita akan jelaskan dan kita akan uraikan untuk memantapkan ibadah saum kita pada bulan suci Ramadan. Hal yang menarik ketika Allah mengurai ayat saum ini di dalam surat Al-Baqarah. Pertama, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah saum, maka ayat itu diawali dengan seruan keimanan atau seruan ilahiyah. Dan seruan ilahiyah ini adalah seruan yang paling lembut di dalam Al-Quran. Pertama, kita lihat seruan itu yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa kalau kita ingin memerintahkan sesuatu kepada orang, maka pertama yang harus kita perbaiki adalah ajakan itu. Ajaklah orang itu dengan kelembutan, dengan kebijakan. Insya Allah orang itu akan tergerak untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Sebagaimana Allah mengawali perintah saum itu dengan seruan kelembutan, seruan keimanan. Selain itu, yang menarik juga ketika Allah memerintahkan ibadah saum itu di dalam Al-Quran, maka Allah memerintahkan secara proporsional. Artinya apa? Perintah ibadah saum ini tidak memberatkan dan sesuai dengan kondisi manusia yang diperintahkan untuk melaksanakan saum tersebut. Nah, untuk itu hal yang menarik juga untuk kita tiru di saat kita memerintahkan sesuatu, maka perintah dan orang yang diperintah itu harus disesuaikan kemampuannya sehingga mereka bisa menerima dan mereka bisa melaksanakan perintah itu dengan baik. Selain Allah menyeru kita dalam melaksanakan ibadah saum itu dengan seruan kelembutan, kemudian disesuaikan dengan kemampuan manusia, bahkan diberi pengecualian bahwa saum itu adalah kewajiban, tetapi kalau Anda berhalangan dalam keadaan musafir, sedang sakit, boleh Anda tidak melaksanakan ibadah saum. Kemudian hal yang menarik juga, Allah mengungkap sisi-sisi positifnya keistimewaan ibadah tersebut. Pertama, Allah mengatakan bahwa saum bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah juga mengungkapkan lagi bahwa bulan suci Ramadan, di sana kita diperintahkan saum, tetapi Allah mengatakan kalau Anda berdoa di bulan suci Ramadan, Allah akan mengijabah doamu di situ. Untuk itu perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir, takarrub kepada Allah di bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya itu, tapi Allah juga mengingatkan, hei orang-orang yang saum, ingat, walaupun ini ibadah saum, tapi ibadah saumnya itu bukan 24 jam, hanya dari fajar sampai terbenam matahari, dan di malam hari kebutuhan fisik Anda bisa kamu penuhi
Bahkan di bulan suci Ramadan di siang harinya kamu tidak bisa berhubungan dengan istrimu, tapi di malam bulan suci Ramadan Anda boleh melakukan itu dan tidak ada larangan. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kaum muslimin, terutama sahabat-sahabat Nabi, tidak keberatan menerima perintah ibadah saum ketika ayat ini turun. Kenapa? Karena tidak ada yang memberatkannya. Dan semua sahabat menyadari bahwa saum yang diperintahkan oleh Allah ini memiliki manfaat yang luar biasa di dalam spiritual, dalam kehidupan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa ibadah saum itu adalah ibadah yang harus didasari dengan keimanan. Itulah sebabnya sehingga di awal ayat ini diawali dengan seruan keimanan. Karena dengan keimanan ini ibadah saum itu ringan untuk kita lakukan. Yang kedua, Allah memerintahkan ibadah saum ini sesuai dengan kemampuan manusia, bahkan memberikan keringanan bagi yang berhalangan. Kemudian daya tarik yang ketiga ibadah saum ini, karena Allah memberitahukan keistimewaan yang dimiliki bulan suci Ramadan dan saum yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan mengenal, memahami ayat tersebut memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah saum, dan kita berupaya semaksimal mungkin supaya ibadah saum kita ini maksimal, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah saum kita dan seluruh amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.